Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Nurhaliza, NIM 21081010, kelas 1A TRPL, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang, tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Fungsi Iman dalam Membentuk Sikap dan Tingkah Laku yang Islami pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Bapak Rinaldi, MED, PhD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Fungsi Iman dalam Membentuk Sikap dan Tingkah Laku yang Islami ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Rinaldi, MED, PhD selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pentingnya belajar pendidikan agama dan beriman untuk membentuk akhlak yang Islami bagi para pembaca dan juga penulis. Latar belakang Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam berisikan ajaran-ajaran yang mencakup bidang keimanan, ibadah, muamalah, dan akhlak menjadi pedoman bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ajaran-ajaran Islam tersebut secara totalitas bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Di sini saya membuat rumusan masalah, yaitu pertama, tujuan dari membentuk sikap dan tingkah laku yang Islami. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pendidikan agama. Yang ketiga, apa contoh fungsi iman dalam penerapan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, apakah dibutuhkan peranan orang tua dalam membentuk sikap dan tingkah laku yang Islami. Yang pertama, pengertian karakter atau tingkah laku. Karakter adalah moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan, dan sikap seseorang yang ditujukan kepada orang lain melalui tindakan. Baik atau buruknya karakter tergambar dari moralitas yang kita miliki. Begitu pula dengan kebenaran yang merupakan perwujudan dari karakter. Contoh prinsip dasar dalam penunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter. Di sini saya mengambil di bidang ruang lingkup sekolah. Yang pertama yaitu komunitas sekolah mengembangkan nilai-nilai etika, kemampuan inti sebagai landasan karakter yang baik. Yang kedua, sekolah mendefinisikan karakter secara komprehensif dan memasukkan pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang baik. Ketiga, sekolah menggunakan pendekatan secara komprehensif, sengaja, dan proaktif untuk mengembangkan karakter anak didiknya. Keempat, sekolah menciptakan masyarakat peduli karakter. Dan yang kelima, sekolah memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk melakukan tindakan moral yang baik. Peran dan fungsi pendidikan agama Islam dalam membentuk sikap dan tingkah laku pendidikan agama Islam di sekolah. Berperan sebagai pendukung tujuan umum pendidikan nasional yang tidak lain bahwa tujuan umum pendidikan nasional adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Fungsi pendidikan nasional yang juga merupakan tujuan dari pendidikan agama Islam, maka pendidikan agama Islam berperan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk watak atau karakter serta peradaban bangsa dalam rangka membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Maka pendidikan agama Islam ini berfungsi sebagai berikut. Pertama, ada dalam aspek individu. Yang dalam aspek individu adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, untuk melestarikan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 1945. 2. Melestarikan asas-asas pembangunan nasional, yakni perikehidupan dalam keseimbangan. Yang ketiga, melestarikan modal dasar pembangunan nasional, yakni modal rohaniyah, mental berupa peningkatan iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta membimbing warga negara Indonesia menjadi warga negara yang baik sekaligus umat yang menjalankan ibadah. Kedua, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Maksudnya adalah manusia yang selalu taat atau tunduk kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Manusia yang beriman adalah manusia yang mampu mengembangkan sikap yang dimiliki serta perilaku yang seirama dan mendekati sifat-sifat Allah, mengikuti petunjuk Allah, serta menerima bisikan hati serta petunjuk yang baik. Penamaan keimanan kepribadian Muslim secara khusus segi ketahuan atau keimanan dalam pendidikan Islam merupakan hal penting yang mendalam pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. Karena tujuan pertama dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman kepada Allah. Kepribadian Muslim yang diharapkan untuk memiliki dimensi yang tunduk akan dasar-dasar keimanan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. Karena itu, ciri-ciri yang menonjol dari pribadi Muslim adalah memiliki integritas yang kokoh dalam hal akidah, tujuan hidup, peradaban, pemikiran, kehidupan alam perasaan, dan sikap peran orang tua dan guru dalam pembentukan kepribadian. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang berperan penting dan peran utama sebagai tempat berinteraksi bagi seorang anak di luar dirinya. Dalam keluarga berkembang individu dan terbentuknya tahap-tahap awal proses pemasyarakatan dan melalui interaksi untuk anak memperoleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai yang terbentuk suatu karakter untuk kepribadiannya, meskipun tanpa kurikulum tertulis seperti di sekolah, namun di lingkungan keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang mempunyai tanggung jawab paling besar dalam membantu penanaman keimanan dan pembentukan karakter kepribadian pada anak. Orang tua juga menjadi pendidik pertama yang utama, yaitu karena orang tua selalu berada di dekat anak, serta kaidah yang ditetapkan secara kodrati dan diakui oleh agama, serta semua sistem yang dikenal oleh manusia. Kesimpulan dari makalah saya yaitu pendidikan agama Islam dan fungsi dirasakan sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan karakter serta tingkah laku yang islami. Pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk mengarahkan manusia menjadi yang manusia bermanfaat, beradab, bermartabat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, serta menghasilkan output atau karakter yang baik. Dan menambah pendidikan Islam pada anak sejak dini berarti ikut mempersiapkan generasi bangsa yang berkarakter, serta anak-anak adalah calon generasi bangsa yang diharapkan mampu memimpin bangsa dan menjadi negara yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan berakhlak mulia, serta menjadi generasi yang berilmu pengetahuan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia terbentuk melalui proses kehidupan yang terutama melalui proses pendidikan, khususnya kehidupan beragama, serta tidak lupa pula peranan orang tua dalam membentuk sikap dan tingkah laku kepada anak, yaitu ruang lingkup dalam pendidikan anak ini yaitu baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Adapun hal-hal yang perlu dibiasakan kepada anak yaitu sebagai akhlak yang terpuji dalam Islam antara lain berani dalam kebaikan, berani berkata benar, serta menciptakan manfaat baik bagi diri maupun orang lain, adil dalam memutuskan hukum tanpa membedakan kedudukan, status sosial ekonomi,
maupun kekerabatan arif bijaksana. Jadi tidak ada perbandingan apapun dalam mengambil keputusan. Baik, itulah presentasi saya dengan makalah yang berjudul Fungsi Iman dalam Membentuk Sikap dan Tingkah Laku yang Islami. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rinaldi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.